Assalamualaikum, perkenalkan saya Dian Paradanun dengan NIM 2314010024. Kali ini di dalam tutorial administrasi Windows Server 2019 di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen firewall dengan grup policy. Oke, firewall, apa itu firewall? Pasti sudah pada tahu ya, dan sebagian besar pasti sudah pernah dengar apa itu firewall. Tapi kalau Anda yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu ada sebuah program yang menjadi garda terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows, dan sistem operasi lainnya juga punya firewallnya sendiri seperti Linux atau MIOS juga punya. Nah, firewall ini bentuknya sebuah software, jadi software yang tugasnya memfilter traffic atau lalu lintas paket data di jaringan komputer apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi. Jadi di sebuah server, contohnya server Windows 2019 yang kita gunakan untuk praktek ini, dia punya firewall. Begitu juga komputer Anda sendiri itu punya firewall, dan firewall itu garda terdepannya untuk memfilter program-program apa saja yang boleh mengakses ke jaringan komputer. Contohnya ini, misalnya ini di sebuah infrastruktur kantor yang sebuah infrastruktur perusahaan dilindungi oleh firewall. Dia memfilter paket-paket pada jaringan publik dari internet, apakah jaringannya ini inbound atau outbound. Inbound artinya traffic yang hendak menuju ke dalam instruktur, outbound ya dari instruktur ke luar, artinya ke publik internet. Jadi ada dua lalu lintas utama yang ditangani oleh firewall ini, yakni inbound dan outbound. Oke, nah pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya berdasarkan pada dasarnya ya, firewall itu cuman membuka dan menutup port. Itu ibaratnya sebuah pintu PU buah komputer yang biasa dilewati oleh traffic yang keluar masuk, ibaratnya ke kayak pintu sebuah gedung yang jumlah portnya itu ada 65353 port, banyak yang pasti pernah dengar yang beberapa protokol seperti FTP, dan FTP itu portnya nomor 21. Lalu ada DNS ya, DNS itu portnya 53. Jadi yang namanya MDNS, komunikasi di jaringan itu lewat port nomor 53. Kemudian port 80 ini yang paling umum di HTTP. Kalau kita mengakses internet pasti lewat port 80 menjadi kemudian port 443 ya, 443 itu HTTP untuk internet juga, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan sudah ngetek lah istilahnya ya, sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contohnya MySQL database, MySQL portnya 3306 kalau nggak salah, di udah getek itu udah default portnya di oke. Kemudiannya sebenarnya yang dasarnya seperti itulah, cuma buka tutup port doang. Namun sharing perkembangannya, teknologi firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini port juga ya, kemudian protokol dan service. Jadi nggak cuman port aja ya dibuka tutup, tapi dia juga memfilter nih, program ini boleh nggak mengakses ke jaringan, terus IP address ini boleh nggak mengakses ke jaringan, atau dia menerima traffic dari luar yang IP addressnya sekian. Ini boleh apa enggak, itu bisa diblok oleh firewall atau diperbolehkan masuk oleh firewall. Profil firewall di Windows itu ada yang dikenal, ada 3, ada domain, private, dan public. Nah, ini sesuai dengan profil jaringannya yang biasa dideteksi di Windows ya. Sempat kita bahas ini di pertemuan sebelumnya. Kalau domain yang kita buat ini ya domain. Kemudian private itu
jaringan rumahan lah, yang network rumahan. Kemudian ada publik. Publik ini sebuah jaringan yang bebas, biasanya di wifi gratisan. Kalau kita ke Starbucks atau ke MCD atau ke Mindset ya, itu profilnya ya, itu publik profilnya, jaringan publik. Jadi profil wifi ini menyesuaikan dengan profil network yang ada. Oke, ini penjelasan singkat mengenai firewall. Sekarang praktiknya bagaimana kalau di Windows server. Sekarang kita login ke domain controller. Oke, di perangkat ini jadi kita akan mengaktif firewall lewat group policy. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain controller ini. Apakah kita bisa mendisable firewall, kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu, dan sebagainya. Oke, caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke group policy management. Oke, seperti biasa kita punya di sini suka-suka.com. Oke, kita mau terapkan firewallnya ini untuk semua klien ya. Kita buat dulu di sini sebuah group policy untuk manage firewall. Contohnya disable firewall. Oke, sesuai namanya saya akan disable firewall di semua klien. Oke, ini sudah dibikin. Sekarang kita klik kanan, kemudian edit group policy-nya. Ini di maximize dulu. Oke, untuk mendisable firewall kita masuk ke menunya di bagian computer configuration policy. Kemudian Windows setting security. Setting ini saya panjangin dulu biar enak dilihat. Oke. Nah, kemudian di sini Windows Defender Firewall with Advanced Security kita expand lagi ya ke Windows Defender Firewall. Di dalamnya ada inbound air security rule. Nah, ini kita bisa figure out rules, bagaimana outdoor rule-nya, bagaimana connect security range-nya, bagaimana karena kita mau disable firewall. Klik kanan yang bagian ini Windows Defender IDV Security, klik kanan, kemudian properties atau sebelumnya kita bisa baca dulu di firewall keterangan singkatnya domain profilnya dikonfigur enggak. Oke, dikonfigur. Jadi settingnya masih default, private profilnya juga masih default, belum dikonfigur. Begitu juga public profilnya. Nah, kita bisa masuk ke Windows Defender Firewall Properties. Nah, seperti ini. Kalau sebelumnya kita bisa lihat connection security rules-nya bagaimana, terus inbox rule-nya, outbound rule, kita bisa konfigur semua ini. Oke, contohnya kita mau disable firewall, kita klik aja di sini Windows Firewall Properties, kemudian kita bisa lihat lagi menunya di sini, profilnya mana yang mau kita disable, yang profil domain, profil private atau publik. Ini ada IPS ya. Oke, saya bahas dulu. Jadi kita misalnya mau mendisable domain, profilnya jadi firewall untuk di lingkungan domain akan saya disable. Kok disable, enter, nggak aman dong. Jadi gini, kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan tidak akan menggunakan firewall, dan perusahaan itu pasti tipe network domain ya, dan di lingkungan domain biasanya IT security-nya itu enggak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar, agak rumit mengkonfigurasinya. Nah, biasanya perusahaan besar membeli produk antivirus atau produk security system yang fiturnya lebih handal dan lebih lengkap daripada firewall bawaan Windows. Contohnya Symantec Endpoint. Nah, ini salah satu antivirus terkenal untuk lingkungan corporate. Lalu ada Kaspersky yang internet security yang kalau perusahaan beli itu bisa dapat edisi yang
corporate Linksy lah, corporate edition yang security-nya lebih bagus dan kontaminasi security-nya tuh lebih lengkap daripada yang sekarang. Oke, kita coba disable, kemudian domainnya di firewall static kita klik aja off sini. Oke, kemudian enable continuous kita konfigurasiin saja dua-duanya. Outputnya juga not configure karena sudah di off ya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah oke, sudah. Nah sekarang disable firewall ini tinggal kita terapkan, mau terapkan di mana, mau di sini, di semua atau di out tertentu bisa. Kalau semua seperti biasa taruh aja di sukasuka.com ini, udah nanti semua akan berlaku, termasuk servernya juga akan kena aturan firewall. Oke, kita klik kanan di sukasuka.com, link in the setting GPO, kemudian pilih disable firewall, klik OK ya. Sekarang kita coba jalankan salah satu klien apakah telah disable firewallnya. Kita cek. Kita login. Oke, sudah login. Sekarang kita kontrol panel, kita ke Windows Defender firewall. Nah ini oke, sekarang perhatikan di sini ada peringatan for your security, some setting are management by your system administrator, berarti beberapa setting security di firewall ini di manage oleh administrator Windows servernya. Contohnya domain network ini connected tapi off, warnanya merah. Kenapa ya? Karena dari server disable firewallnya, tinggal bagian supportnya atau admin servernya tinggal push install aja antivirus yang diperlukan ke masing-masing klien itu. Tim IT security-nya tinggal konfigurasi antivirusnya dari servernya. Jadi control-less namanya antivirus yang versi corporate itu tertranslasi, ada servernya sendiri, bisa membuka atau menutup port tertentu, memperbolehkan program tertentu untuk berjalan dan sebagainya. Semua setting yang berkaitan dengan security biasa disetting di server antivirus. Oke, ini contoh kalau kita mau mendisable firewall. Kita bisa juga disable si private network dan GUIS, ini bisa aja, tapi saya nggak akan lakukan sekarang. Silakan jadi Anda latihan bikin salah satu sebuah grup polisi baru di sini yang untuk mendisable firewall untuk bagian private network dan gates-nya. Silahkan Anda coba sendiri, pasti Anda bisa dengan memperhatikan cara yang saya tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya saya coba contohkan. Kita coba bisa memfilter atau membuka sebuah rel di grup polisi untuk program tertentu. Apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak, atau bisa juga IP address tertentu bisa kita tentukan boleh mengakses network atau tidak. Port, protokol, dan server tentu juga bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke, di sini kita bisa utak-atik, kita bisa bikin grup polisi baru sebenarnya, tapi saya akan jadi kita utak-atik aja si grup polisi si firewall ini. Misalnya kita mau disable port tertentu atau OU, program bisa banget kita tentukan dulu di bagian misalnya inbound. Rule kita bisa klik kanan kosong ini, pastikan udah terpilih inbound rule, klik kanan new rule. Nah kita mau bikin aturan baru untuk traffic. Nah kita bisa pilih kita mau ngatur mana nih, mau ngatur program port, predefenses per disk ini, service server yang ada di Windows, atau custom role, misalnya program, klik next. Nah program apa yang mau kita atur di server ini, terinstall apa ya di sini. Kebetulan ada Firefox. Oke, kita mau mengatur Firefox ini browser, program files, Mozilla, Firefox, kemudian Firefox XC, klik open.
kemudian klik next. Kalau kita allow atau allow the continue itu security atau block continue kita mau problem ini. Oke, verify internet atau enggak, kita perbolehkan kalau koneksinya secure atau kita blok koneksinya, misalnya kita blok next atau sekarang mau di-apply atau diterapkan di mana di rule yang mana domain privat atau publik. Karena server ini domainnya ya kita buang saja, semua publik atau mau semua juga boleh, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa diakses sama sekali si Firefox ini. Ceritanya klik next, oke, kasih nama misalnya disable koneksi. Firefox disemakin, nggak apa-apa, kita finish dan selesai sehingga koneksi Firefox dan terblokir. Atau seandainya kalau seandainya si server ini terhubung ke internet, dia nggak bakal bisa internet, cuma karena dia ini sedang nggak terhubung ke internet ya, nggak bisa sama sekali di Google, nggak bisa. Kalau seandainya Firefox ini terhubung ke internet ya, Firefox ini nggak akan bisa mengakses internet karena diblok oleh grup polisi gitu. Oke, kita bisa melakukan hal yang lain juga, contohnya inbuild kita bikin lagi. Nah ini kalau disable connect Firefox ini ada tanda no, di sini nggak boleh. Oke, kita klik kanan new rule port. Nah port ini kita akan memblokir sebuah port atau memperbolehkan port tertentu. Klik next, mau TCP atau UDP. Kalau Anda pernah berkecimpung di dunia network pasti tahu apa itu UDP. Terus kita bisa pilih mau sama port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita memblok port 3389 itu port untuk remote desktop connectionnya Windows. Klik next. Nah kita pilih mau di allow the connection if it is secure atau block the connection, misalnya allow the connection if it is secure, pilih next. Jadi hanya jadi port ini boleh diakses kalau koneksinya secure, kemudian klik next. Nah di sini kita bisa tentukan mau semua user yang boleh mengakses atau user tertentu saja kita boleh pilih allow connection from user. Misalnya kita add saja misalnya si Bambang. Nah si Bambang, kalau kita masukin si Bambang berarti only allow connection from Bambang doang yang jadi hanya memperbolehkan koneksi ke jaringan. Kalau user si Bambang yang lain enggak, tapi jahat banget ya kayak gitu, masa Bambang doang yang lain gimana dong, karyawan gak bisa mengakses, ya udah kita buang aja. Pentingnya harus kita bisa skip rule for connection from this user. Misalnya semua jadi di skenario yang di sini hanya boleh diakses kalau secure, kecuali exception, kecuali untuk user tersebut. Di bawah ini kita bisa tambahin misalnya si Rini ya, Rini. Nah Rini boleh mengakses meskipun tidak secure, meskipun berada di koneksi yang tidak secure, Rini boleh mengakses, maksudnya begitu, tapi kita nggak akan lakukan itu. Klik aja next. Nah ini sama tadi user, cuma kalau ini dari komputer. Kalau komputer biasanya komputer namanya itu misalnya Win beberapa ya, Win. Nah ini Win 10 1 dan Windows 10 sampai 2. Nah ini klien yang sudah pernah terdaftar di DNS. Nah ini bisa pilih salah satu, sama aja seperti menentukan user, cuma bedanya ini menentukan mesin, menentukan perangkat. Oke, kalau sudah klik next, oke, mau di-apply di tipe jaringan apa, domain privat atau publik, tiga-tiganya boleh. Next, kasih nama misalnya remote port. Oke, finish. Nah selesai. Jadi oke, mana tadi? Oke, nah ini remote work, jadi lambangnya gembok situ ya. Oke, kita contohin lagi, klik kanan juru lagi, mau apa,
kita juga bisa memblok atau mengelola predefined. Predefined ini adalah beberapa service bawaan Windows, contohnya Active Directory Domain Server, terus ada DVS Management, Distribution, Transition Coordinate DNS Service untuk blok DNS server atau allow the server, kemudian SMP Transport Load Blacklist. Dia tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan apa yang dibolehkan dan juga yang tidak. Main aturan remote setup, kita pilih remote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah, di sini about rule for remote shutdown, rules-nya exit, rule-nya ada profilnya semua, kemudian description-nya ada di ini, untuk apa programnya, protokol apa gitu, local address-nya gitu. Kemudian ENBR ini remote shutdown, terus di bawahnya inbound RTCP, ini ada RPCP, ini RPC itu remote producer call, jadi kita bisa main shutdown itu lewat TCP, metode TCP atau mode procedure call. Nah, ini salah satu metode shut. Ini dua metode shutdown yang paling sering digunakan. Klik next aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang dibolehin apa enggak? Oke, misalnya kita mau blok koneksi remote shutdown, kita bisa meremote shutdown perangkat dari mana, block the connection. Nah, selesai. Nah, sehingga ini lambangnya no di sini, artinya kalau no berarti tidak boleh, kalau gembo artinya boleh, tapi ada syaratnya gitu. Kalau lambangnya hijau artinya diperbolehin, contohnya si mana tadi nggak ada ya, contohnya kayak gini lah, misalnya kita Defender, nah Windows Defender firewall di advanced setting, kemudian inbound rules. Nah, ini rule-nya firewall lokal untuk si server ini. Nah, kalau no-nya kan tanda-tandanya nih disable, kalau gembo artinya boleh tapi dengan syarat, kalau hijau berarti diperbolehkan ya. Itu caranya gimana, paham ya? Kalau paham silahkan Anda otak-atik sendiri, praktik sendiri tentang Windows Firewall ini lewat grup polisi supaya Anda lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen firewall menggunakan grup polisi dari Windows Server. Oke, kalau begitu dari video kali ini cukup, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.